wabarakatuh. Pada pertemuan minggu ini yang dilaksanakan secara daring, kita akan belajar namanya Data Manipulation Language eh, dalam database buku. Sebelumnya, mohon dipersiapkan termuknya. Lakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah buka termux. Terus silakan loncat ke nomor 3 kalau memang baru pertama kali menggunakan termux. Namun kalau semisal satu dan lain hal kalian kok sudah buka termux terus sudah menyalakan MySQL, silakan matikan dulu dengan MySQL admin spasi shutdown. Terus untuk menyalakan server bagaimana? Silakan gunakan perintah mysqld spasi save -u spasi root spasi dan. Terus jangan lupa tekan tombol enter. Nah, ini tekan tombol enter. Kalau sudah tekan tombol enter, kemudian masukkan perintah mysqlu strip u dolar dalam kurung UMI. Kalau sudah, jangan lupa lagi tekan tombol enter. Oke, itu adalah langkah-langkah menggunakan MySQL di Termux. Kalau semisal ada yang menggunakan laptop, nggak apa-apa, silahkan buka aplikasi examnya, terus buka examnya. Oke. Kalau di Kalau di Windows exam dibuka ya, dibuka juga. Terus kemudian klik Manage Server, pastikan MySQL database-nya running. Oke. Kalau masih stop ya berarti tekan restart atau tekan start. Oke. Kita lanjutkan ya. Pastikan termuknya nyala, terus sudah sampai langkah 3. Langkah 3 yaitu MySQL menu UMI. Oke. Sekarang kita buka terminal. Terserah kalau semisal kalian pakai termux ya pakai termux, kalau pakai Windows silahkan pakai di dalam aplikasi exam, di situ ada terminal shell namanya. Oke, kita awali ya. Saya tak login dulu karena di sini saya pakai MySQL root, tapi kalau semisal kalian pakai di HP, jangan lupa pakai MySQL menu tanda seru UMI. Oke. Nah, akan muncul tampilan MariaDB none. Oke, hari ini kita akan membuat database namanya adalah database buku. Maka kita kita buat dulu ya. Kita buat dulu database-nya dengan perintah create database kemudian spasi db_buku. Nah, jangan lupa titik koma. Oke, titik koma. Enter. Nah, di sini kalau di saya error karena saya sebelumnya sudah membuat database namanya DB buku. Oke, sebentar, saya delete dulu ya. Oke. Oke. Saya delete dulu. Oke, saya create lagi sekarang. Nah, create database spasi db_buku titik koma. Nah, sekarang kita tampilkan dulu database-nya apakah sudah terbuat dengan perintah show databases titik koma. Nah, maka di sini ada ada database namanya DB buku. Oke. Selanjutnya, untuk menggunakan database ini supaya kita bisa isi tabel, kita gunakan perintah use nama database. Dalam hal ini adalah use db_buku. Oke, kalau teman-teman ternyata lupa titik koma enter, nah, kalau use db buku itu langsung nggak usah titik koma juga boleh. Kalau misal pakai titik koma ya nggak apa-apa. Oke, akhirnya di sini kalau sudah muncul pastikan database change terus dalam kurung ini yang sebelumnya none atau tidak ada sekarang menjadi db buku. Oke, selanjutnya nanti file dokumen ini akan saya share.
Selanjutnya kita akan membuat database yang isinya database-nya itu ada ini. Ada ID buku, judul buku, penulis, tahun terbit, dan penerbit. Maka kita buat dulu tabelnya ya. Nah, kita buat tabelnya dulu. Tabelnya di sini saya buat dengan nama create tabel dulu ya. Create tabel. Di sini tabelnya saya kasih nama tbl_buku. Oke, create tabel buku. Nah, terus ada kolom apa saja di sini? Kalau kita lihat di sini ada kolom ID buku, kemudian judul buku, penulis, tahun terbit dan penerbit. Maka akan kita buat kolom-kolomnya dulu. Oke, diawali dari ID buku dulu ya. Nah, oke, ID_buku. Di sini kita pakai char saja. Jangan pakai varchar karena kalau kita lihat di sini ada gabungan antara huruf dan angka. Maka kita pakai namanya char. Karakternya sebanyak berapa? Karakternya sebanyak 4. Nah, maka saya tulis ID buku char 4 kurung tutup. Kemudian tidak boleh kosong, maka saya tulis ini adalah not 0, not spasi 0. Terus koma. Nah, kita lanjutkan. Di sini ada kolom namanya judul buku, maka saya tulis juga di sini judul buku, judul_buku, kemudian tipenya. Nah, kalau yang ini tipenya adalah varchar karena panjang ya. Varchar. Judul buku di sini saya buat sebanyak 45 semuanya. Nah, judul buku varchar dalam kurung 45 kurung tutup spasi not 0, koma. Terus kita punya penulis, tulis saja penulis. Kemudian ini huruf kecil semua ya, diingat-ingat ya. Penulis, varchar juga, varchar sebanyak 45, not 0. Kemudian dilanjutkan setelah penulis tahun terbit. Nah, tahun_terbit. Oke. Di sini tipe datanya itu adalah tahun ya, maka saya tulis year, spasi not 0. Oke. Kemudian koma, terus yang terakhir adalah penerbit. Oke, penerbit. Varchar lagi ya, varchar dalam kurung 45, not 0. Not 0. Kemudian yang terakhir, yang kita jadikan primary key adalah ID buku. Maka di sini saya tulis primary key dalam kurung ID_buku. Kurung tutup. Nah, terus yang terakhir kurung tutup lagi untuk semua kurung tutup yang diawali dari buku. Kemudian titik koma. Terus tekan enter. Nah, kalau sudah silahkan deskripsikan atau apa saja kolomnya sudah benar apa belum. Ketik DESC spasi nama tabel. Dalam ini adalah tabel_buku titik koma. Nah, pastikan bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita lihat ID buku char itu 4, kemudian not 0 itu artinya nggak boleh kosong ya, terus jadi primary key. Nah, terus kemudian judul buku juga varchar, penulis varchar, tahun terbit itu year 4, terus penerbit varchar 45. Nah, kalau sudah silahkan screenshot untuk yang description tabel buku ini, terus kemudian nanti silahkan upload di Microsoft Teams sebagai bentuk pengerjaan. Oke, nanti di screenshot terus ditaruh di Microsoft Word ya, semua yang hari ini di screenshot, kemudian jadiin satu, terus kirim di MS Teams. Di bawahnya nanti banyak. Oke, sekarang kita ingin memasukkan nama-nama ada ID buku, judul buku, penulis tahun terbit. Misal buku pertama itu disebut dengan Perahu Kertas, pengarangnya Dewi Lestari, tahun terbit 2007, terus penerbitnya Abadi Cahya. Nah, terus bagaimana cara memasukkan? Cara memasukkan adalah dengan perintah insert into. Jadi dengan perintah insert into. Nah, into siapa? Into tabel buku. Nah, insert into tabel_buku. Nah, terus kurung buka.
Nah, di sini, urutan memasukkan nanti apa? Nah, di sini sudah tampak, urutan memasukkan adalah ID underscore buku, kemudian koma, judul underscore buku, koma, penulis, koma, tahun terbit, kemudian koma, penerbit. Nah, kurung tutup, spasi, atau langsung aja nggak apa-apa. Terus perintahnya bagaimana? Perintahnya adalah value. Value apa yang pengen kita masukkan? Nah, di sini spasi value, terus kurung buka. Nah, urutannya adalah ini pertama, jangan lupa ketika kita memasukkan data di setiap kolom, itu jangan lupa tanda petik satu ya di antara tulisan yang pengen kita masukkan. Maka semisal kita punya di sini adalah buku satu, kodenya adalah BK01, jangan lupa diakhiri dengan dipetik. Kemudian koma, terus yang kedua, kita punya perahu kertas, oke, koma, titik atas nih, petik, mohon maaf, petik, terus koma, oke, petik lagi, Dewi Lestari, petik, titik koma, petik lagi, tahun 2007, koma, petik, koma, petik lagi, Abadi Jaya, oke, petik, titik koma, petik, kurung tutup, terus titik koma, enter. Nah, oke, itu adalah memasukkan satu ya. Nah, terus untuk memasukkan yang lain bagaimana? Silahkan pakai panah ke atas seperti ini. Nah, terus tinggal mengganti saja. Kalau di HP juga pakai keyboard yang panah ke atas itu juga bisa. BK02, judulnya adalah Laskar Pelangi. Hadiah-hadiah, jangan lupa petik komanya pastikan ada. Laskar Pelangi. Kemudian penulisnya adalah Andrea Hirata. Spasi Hirata. Tahun terbitnya adalah 2004. Oke, penerbitnya adalah Abadi Jaya. Enter. Lanjutkan dengan yang lain-lain. Nah, di sini sudah saya tuliskan. Mulai dari sang pemimpi. Nah, silakan di copy aja nggak apa-apa ini. Nah, ini copy, kemudian taruh di sini. Pastenya bagaimana? Kalau di termuk tekan aja tahan lama, nanti akan muncul tulisan paste. Nah, paste, kemudian tekan enter. Oke. Lanjutkan untuk yang lain. Nah, ini copy lagi, copy, terus kemudian taruh lagi di sini, paste, enter. Terus yang terakhir, oke, yang terakhir untuk Wacanaria, oke. Kemudian klik kanan, tekan paste. Oke. Nah, kalau sudah, untuk yang screenshot kedua yang perlu kalian perlihatkan itu adalah coba lihat isinya. Nah, isinya kita pakai perintah apa? Kita pakai perintah select tanda bintang. Artinya ini adalah select semua from spasi tabel underscore buku titik koma. Nah, maka akan tampil nilai-nilai yang sudah kita masukkan tadi. Oke, kalau sudah ini nanti silahkan di screenshot, silahkan jadiin satu di di sebuah halaman dokumen untuk di-upload di Microsoft Teams. Oke, cukup sekian untuk pertemuan kita tentang data manipulation language. Untuk pertemuan berikutnya akan saya upload lagi video mengenai bagaimana cara sorting, bagaimana cara limit, dan yang lain-lain. Sampai ketemu, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dalam basis data manipulation language. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.